Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Kamis 16 November 2023 dengan sari berita. 3 anak muda NTT bahas perubahan iklim di Pekan Iklim Asia Pasifik 2023 di Malaysia. Pemkab ND apresiasi kegiatan Bintang Radio RRI ND 2023. Bersama saya Lali Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, 3 anak muda NTT dipercayakan mewakili Indonesia pada ajang Pekan Iklim Asia Pasifik 2023. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. 3 anak muda NTT yakni Titin Jene dari Koalisi Orang Muda Peduli Iklim atau Koalisi Kopi ND, Gilbert Sandi dari Koalisi Kopi Kupang, dan Cindy Soge dari Koalisi Pangan Baik Larantuka Flores Timur menjadi perwakilan anak muda Indonesia yang mengikuti kegiatan Pekan Iklim Asia Pasifik 2023 yang berlangsung mulai tanggal 13 hingga 17 November 2023 di Johor Bahru, Malaysia. Dijelaskan Gilbert Sandi, keikutsertaan mereka di dalam kegiatan Pekan Iklim Asia Pasifik 2023 adalah bagaimana bercerita baik tentang segala kegiatan kepedulian komunitas dan anak muda di Nusa Tenggara Timur akan perubahan iklim tersebut. Gilbert Sandi juga mengungkapkan anak muda harus terus bersuara untuk memberikan edukasi kepada masyarakat hingga ke pemangku kepentingan bahwa pentingnya meningkatkan kepedulian akan kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim dan dampaknya. Sejauh ini teman-teman muda kita semua belum terlalu aware tentang apa yang sedang terjadi dan apakah ini perubahan iklim. Contohnya kayak El Nino. El Nino itu sebenarnya normal ya. Sebuah daerah pasti akan merasakan El Nino ataupun La Nina. Dengan adaptasi yang salah atau mitigasi yang tidak sesuai, maka kita akan terkena dampaknya dengan sangat kurang baik gitu. Makanya kenapa anak-anak muda perlu bersuara agar kita satu NTT ini bisa sadar, bisa tahu kalau kita ini butuh adaptasi, kita ini butuh bikin rencana pencegahan karena perubahan iklim itu bisa kita hindari. Tapi gimana akhirnya kita nanti bisa dapat menyesuaikan diri dengan apa yang akan terjadi ke depan. Sementara itu, Cindy Soge dari Koalisi Pangan Baik Larantuka juga mengungkapkan bahwa dampak perubahan iklim itu nyata adanya. Salah satunya adalah dengan mencoba menumbuhkan kesadaran bagaimana menjaga ketahanan pangan di tengah isu krisis pangan global yang merupakan dampak dari perubahan iklim tersebut. Kalau di floating untuk banyak pangan lokal yang mulai kita budidayakan, terus kita anak muda sendiri yang memulai lahan pertanian, kemudian kita budidayakan pangan-pangan lokal kita gali kembali pangan-pangan lokal yang ada sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat kita. Jadi di situ ada banyak sekali pangan lokal mulai hilang atau lainnya. Bahkan orang muda kita saat ini banyak yang sudah tidak mengenal lagi berapa banyak sih makanan lokal kita atau pangan lokal kita. Pekan Iklim Regional tersebut merupakan wadah untuk bertukar pikiran mengenai solusi iklim. Selain itu, peserta juga diajak bertukar pikiran soal hambatan yang harus diatasi dan peluang yang bisa diwujudkan di berbagai wilayah dengan sasarannya adalah para pembuat kebijakan, praktisi dunia usaha, dan masyarakat sipil. RRI ND Lady Badin melaporkan. Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan memberikan apresiasi kepada LPP RRI ND secara rutin menyelenggarakan Lomba Bintang Radio. Informasi ini selengkapnya disampaikan oleh Rovinus Fula. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND Mensi Tiwe dalam acara final Bintang Radio tingkat LPP RRI ND Selasa 14 November 2023. Mensi Tiwe mengatakan lomba Bintang Radio sudah seharusnya dimanfaatkan oleh generasi muda yang memiliki talenta di bidang seni suara sehingga ke depan mereka boleh mempertaruhkan dan memberikan yang terbaik. Selaku Kepala Dinas Pendidikan, Mensi Tiwe menyampaikan apresiasi kepada lembaga penyiaran publik RRI ND yang sudah memberikan
memberikan ruang bagi orang muda sebagai bentuk pengakuan diri mereka untuk dinilai hal positif yang dapat mendorong generasi muda untuk berprestasi, dan berharap RRI tetap membuka ruang bagi generasi muda sehingga dengan bakat dan talenta yang dimiliki mereka bisa berprestasi. Ini adalah hal yang positif, sehingga mari melatih diri untuk mengeksplorasi diri, sehingga banyak yang ditemukan dari dalam diri sesuatu yang positif, sehingga itu adalah pembentukan diri yang sangat positif untuk diri sendiri dan juga untuk banyak orang. Ya. Kalau tadi saya melihat itu adalah anak-anak muda, tetapi ruang juga bisa diberikan kepada anak sekolah untuk bisa berkompetisi di bintang radio yang juga diberikan, sehingga pengakuan pengujian mereka sudah bisa menemukan mereka bisa berkompetisi. Kadis Pendidikan mengatakan lomba bintang radio sebagai salah satu bekal pembentukan karakter secara langsung ketika tampil dan memberikan yang terbaik di hadapan para penonton, dan juga sebuah bentuk percaya diri yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende mengajak generasi muda Ende untuk berpartisipasi karena kegiatan ini merupakan hal baik untuk melatih diri sehingga menemukan sesuatu yang positif. Kadis Pendidikan mengatakan kegiatan yang bersifat positif yang dilaksanakan RRI tidak hanya untuk orang muda, tetapi kedepannya diharapkan ada ruang bagi siswa-siswi sekolah untuk bisa berkompetisi dalam hal positif. RRI Endervinus Fula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi mengajak 3 komponen utama di Manggarai Barat untuk mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan juga berkualitas. Ketiga komponen tersebut meliputi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan juga masyarakat. Ajakan ini disampaikan Bupati Ende dalam acara deklarasi pemilu damai tahun 2024 di Aula Kantor KPUD Manggarai Barat pada Rabu 15 November 2023. Dikatakan penyelenggara pemilu selaku wasit diminta untuk bisa menjalankan peran sesuai dengan porsinya. Sementara untuk peserta pemilu sejatinya mengikuti seluruh tahapan pemilu dengan sukacita dan juga menciptakan iklim yang kondusif selama pesta demokrasi berlangsung. Kepada masyarakat, Bupati Endi meminta agar menyadari jika perbedaan itu adalah hal yang wajar dan biasa dalam sistem demokrasi. Ia meyakini pemilu 2024 akan berjalan aman dan juga lancar karena dalam beberapa kali penyelenggaraan pemilu di Manggarai Barat berjalan sebagaimana mestinya. Turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Pimpinan Komisioner KPUD Manggarai Barat, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, FKUB Manggarai Barat, tokoh masyarakat dan juga pimpinan serta perwakilan pimpinan parpol di Manggarai Barat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan juga menjaga ketahanan pangan, warga desa setempat, pemerintah desa Bani Tobo di Kecamatan Lebatukan, Lembata, menginisiasi pembukaan lokasi sawah irigasi Letu Boro. Lokasi seluas 2,5 hektar tersebut merupakan sawah irigasi pertama yang dibuka di desa Bani Tobo. Selengkapnya disampaikan Ferry Soo. Guna meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan warga desa, pemerintah desa Bani Tobo di Kecamatan Lebatukan, Lembata menginisiasi pembukaan lokasi sawah irigasi Letu Boro seluas 2,5 hektar. Kepala Desa Bani Tobo Ignatius Koda mengatakan, pembukaan sawah irigasi tersebut merupakan upaya untuk memanfaatkan saluran irigasi yang sudah dibangun pemerintah daerah pada tahun 2018, sekaligus bertekad mendongkrak produktivitas pertanian warga. Menurutnya selama ini produksi pertanian warga desa Bani Tobo belum maksimal untuk bisa menopang perekonomian warga setempat. Selain membuka sawah irigasi, warga dan pemerintah desa juga telah membuka lahan untuk kebun jagung hibrida seluas 3,5 hektar. Ignatius mengatakan anggaran untuk pembukaan sawah dan kebun jagung ini berasal dari 20% dana desa untuk ketahanan pangan. Bahwa masyarakat saya ini mata pencaharian pokok mereka setiap hari adalah bertani. Nah, dengan bertani mereka masih menggunakan gaya lama, kebiasaan lama bertani, sehingga untuk memenuhi ekonomi keluarga mereka dari kebiasaan lama itu sering menjadi kendala, artinya tidak bisa terpenuhi kebutuhan soal pangan di dalam keluarga. Nah, konsep saya
saya berpikir bahwa apakah bisa kita berusaha untuk merubah kebiasaan tani lama ke bertani yang modern. Nah, ini konsep yang saat ini kita sedang buat. Dan salah satunya adalah kita memanfaatkan 20% dari ketahanan pangan dana desa kita pakai untuk cetak sawah ini. Dan berharap bahwa ketika dengan menggunakan 20% ini kita pasti punya keterbatasan anggaran. Maka antusias kita bahwa ada perhatian dari pemerintah atas terkait dengan tindak lanjut dari program pemerintah ini. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lembata, Kanisius Tuak, mengatakan pemerintah akan selalu mendukung penuh program-program yang dilaksanakan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Pemerintah akan menghadirkan para penyuluh pertanian untuk memberikan pendampingan kepada warga desa Banitobo, mendatangkan alat tanam, pupuk, dan benih jagung. Lahan yang subur dan banyak air di kawasan pertanian desa Banitobo sangat potensial dan harus terus dikembangkan. Tidak hanya sawah dan jagung, tanaman lain juga bisa dikembangkan. Dinas Pertanian Lembata akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata supaya dibangun bendungan irigasi lagi di lokasi perbatasan Kecamatan Atade dan Lebatukan. Bendungan ini akan menunjang pertanian yang ada di sekitarnya. RRI Ende Feriso melaporkan. Pendengar, Kepolisian Resort Lembata menyelenggarakan deklarasi Pemilu Damai 2024 untuk mewujudkan pemilu yang aman, tertib, dan juga berintegritas di wilayah hukum Polres Lembata. Kegiatan tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada Bawaslu, KPU, TNI, 18 partai politik, Forkompimda, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan juga perwakilan organisasi menandatangani deklarasi Pemilu Damai tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Lembata mengungkapkan bahwa TNI Polri siap memberikan keamanan dan juga kenyamanan serta pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dirinya juga berharap seluruh peserta yang hadir dalam deklarasi damai tersebut, baik dari parpol, tokoh masyarakat, Forkompimda, dan seluruh stakeholder untuk bersama mewujudkan pemilu yang damai tanpa ada konflik kepentingan. Vivi Canggung berharap kerjasama semua pihak dalam menyukseskan pemilu 2024 yang riang gembira dan penuh dengan kehangatan. Menurut Vivi, semua yang hadir dalam deklarasi ini adalah perwakilan rakyat Lembata, sehingga ia berharap perwakilan tersebut bisa menunjukkan kesiapsiagaan, tulus dan juga terbuka, serta mencatat sejarah yang baik di masa pesta demokrasi. Sebanyak 3,78 kasus diabetes mellitus di Kabupaten Manggarai Barat terjadi setahun terakhir. Epi Wahab melaporkan. Diabetes atau penyakit gula darah tinggi merupakan jenis penyakit tidak menular dan merupakan penyakit kronis jangka panjang. Seorang dikatakan memiliki penyakit diabetes jika kadar gula darah mencapai lebih dari 200 mg per desiliter, disertai dengan munculnya beberapa gejala seperti sering haus, sering buang air kecil, sering merasa lapar, luka sulit atau lama sembuh, dan lainnya. Di Kabupaten Manggarai Barat sendiri, sebanyak 3.780 kasus diabetes mellitus terjadi dari data 2022 hingga 2023 yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Manggarai Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Rumah Sakit Umum Daerah Komodo atau RSUD Komodo yang disampaikan Florida M. Pantas, Kepala Pelayanan Medis Spesialis dan Subspesialis RSUD Komodo kepada RRI menyampaikan penanganan yang dilakukan RSUD Komodo selama ini dan total kasus yang ditemukan per Januari hingga Oktober 2023. Untuk penanganan kasus diabetes sendiri, itu tergantung jenis kegawat daruratannya. Biasanya kalau misalnya yang ringan-ringan saja, biasanya ditangani oleh dokter spesialis dan biasanya untuk rawat jalan. Tapi untuk beberapa kasus yang sudah komplikasi dan butuh tindakan selanjutnya, itu biasanya kita tangani di rumah sakit ini. Itu tahun ini sekitar 250-an kasus di tahun 2003 sampai bulan ini. Florida M. Pantas juga menambahkan kasus diabetes ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama 3 tahun terakhir, yakni sejak 2021 hingga 2023. Dengan pasien rata-rata berusia 30 tahunan dan rata-rata pasien yang ditangani juga merupakan pasien rujukan dari puskesmas-puskesmas di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Kepala Pelayanan Medis Spesialis dan Subspesialis RSUD Komodo juga menyampaikan himbauannya kepada masyarakat untuk sedini mungkin mengantisipasi penyakit diabetes ini dengan rutin mengecek serta menjaga pola makan dan hidup sehat. Untuk diabetes itu lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Jadi untuk mencegah diabetes itu bagaimana? Menjalani pola hidup yang teratur,
makan makanan yang seimbang, jangan berlebihan, mengatur pola makan yang baik. Jika ada keluarga kandung yang punya riwayat diabetes, kita harus aware dan hati-hati. Kita mulai menjaga pola makan, pola istirahat kita, seperti itu. Beberapa upaya juga telah dilakukan pemerintah daerah Manggarai Barat melalui Dinas Kesehatan dengan melakukan penyuluhan, pemeriksaan, serta pemberian obat kepada masyarakat di Manggarai Barat untuk mengintervensi kasus diabetes ini. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Berita terakhir. Setelah sukses meraih 2 medali emas pada perlombaan paduan suara bertaraf internasional Malaysian Choral atau MCE di Kuala Lumpur pada 2 hingga 5 November 2023, Gita Smater Choir GSC SMAK Frateran Maumere NTT menggelar konser tunggal di Jakarta pada Sabtu 11 November 2023. Konser bertajuk Suara Anak Floba Morata tersebut diselenggarakan di Gedung Teater Jakarta Kompleks Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Ketua tim sekaligus Dirjen GSC Blasius Moa melalui keterangan persnya yang diterima RRI Rabu siang menargetkan timnya akan mengikuti perlombaan berikutnya yang bertaraf dunia. Untuk mengikuti perlombaan di Malaysia kemarin, mereka mendapatkan dukungan penuh dari mantan Gubernur NTT Victor Laiskodat dan juga tokoh NTT Franciscus Go. Blasius kemukakan proses seleksi untuk mengikuti paduan suara di SMAK Frateran Maumere dilakukan secara ketat dan juga serius. Sistemnya seperti ospek, seleksi per orang dari per suara, diberikan diklat dan juga outbound untuk mengetahui mental dari anggota. Tokoh masyarakat NTT Franciscus Go mengatakan penampilan anak-anak GSC luar biasa dan sangat berkualitas dan telah mengharumkan nama NTT ke tingkat nasional dan juga internasional. Frans Go berharap anak-anak GSC berbekal pengalaman ke luar negeri dan ke ibu kota Jakarta akan membuka wawasan mereka dan menjadi lokomotif untuk mengajak seluruh anak-anak Maumere tampil berprestasi di segala bidang di masa depan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.